Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan pada saat ini kami lakukan prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti, ku berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan. Oh, haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu, kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Mari sembah. Haleluya. Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir kasih setiamu,
selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Berhenti berharap padamu Yesus, kau segalanya Yesusku, kau segalanya Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita. Kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Good. Saudara pernah gak sih dengar cerita tentang anak yang hilang? Si bungsu dan si sulung. Nah, hari ini saya akan membahas bahwa kedua anak itu mempunyai otoritas yang sama sebagai anak, tetapi mereka mempunyai perspektif yang berbeda tentang kepribadian mereka atau tentang otoritas mereka sebagai anak. Saya yang pertama di part pertama akan membahas tentang anak yang bungsu dulu. Di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari
keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan berkata kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita belajar dari perumpamaan ini bahwa anak bungsu ini mempunyai perspektif dia anak. Pada saat Yesus menceritakan cerita ini, dia berkata kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi istilahnya kalau kita sekarang, dia itu seperti minta warisan. Dia minta bahwa yang dia ingini itu harus cepat, walaupun bapaknya belum mati. Dalam hidup kita sering seperti anak ini, bukan? Bahwa ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita sering berkata, Tuhan cepet dong kabulin. Kadang memang Tuhan kabulin, tapi pada saat kita sudah dijawab nih doanya, kita langsung kabur dan melupakan Tuhan. Nah, pada saat anak itu kelaparan dan sangat melarat, di ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia ingin mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Kita kadang kayak gitu kan. Kita sering melupakan Tuhan, tapi Tuhan itu baik gitu. Dia menunggu kita. Itu yang akan kita bahas nanti di part yang kedua. Yang pertama kita akan belajar bagaimana kejatuhan dari seorang anak ini. Dia tahu bapaknya itu baik, dia minta warisannya, padahal bapaknya itu mati. Dari sini kita belajar bahwa jangan tinggalkan Tuhan sekalipun doamu sudah terjawab maupun belum terjawab. Karena ingat, hukum tabur tuai itu nyata, saudara. Ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan gak pernah menghukum, tapi kita lah yang menghukum diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tuhanlah yang memberkati kami dan melindungi kami. Biar Tuhanlah yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Biar Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera.